Baik, kita ketemu lagi untuk membahas. Kali ini kita akan mendiskusikan sebuah artikel, satu research yang hasilnya sangat menarik ya. Jadi bisa menolong kita untuk memahami atau juga bisa bikin strategi untuk gereja kita masing-masing. Nah, judulnya itu adalah What Helps Christians Grow ya. An exploratory study distinguishing among four distinctive pathways ya, dipublikasikan di Pastoral Psychology tahun 2019, ditulis oleh empat orang ya, Leslie Francis, Simon Foster, David Langshed, sama Ian Jones ya. What helps Christians grow, apa yang membantu ya orang Kristen itu bertumbuh. Jadi ini pertanyaan core-nya ya. Ini sebenarnya suatu pertanyaan yang ingin dijawab oleh artikel ini, eh, untuk menemukan di dalam empat pathway yang ada atau yang tersedia atau yang kita bisa lakukan, yang mana yang sebenarnya membantu orang Kristen itu bertumbuh. Nah, research background ya, latar belakang daripada research ini ya, ini muncul di tengah meningkatnya fokus gereja-gereja di Inggris pada satu gagasan tentang education for discipleship ya, pendidikan pemuritan ya, pendidikan untuk memuridkan, dan discipleship learning ya, pembelajaran pemuritan. Nah, latar belakangnya kenapa gereja di Inggris itu fokus kepada ide atau pemikiran education for leadership and discipleship learning ini adalah eh, dialog ya, atau satu satu terbitan juga dari gereja Inggris ya, Church of England, mengenai pemuritan ya, yang berpusat pada visi gereja sebagai komunitas murid misionaris ya. Ini ditekankan di laporannya Archbishop Council tahun 2015, dengan judul terbitannya itu adalah Developing Discipleship. Jadi ini adalah satu visi lah ya dari Church of England tentang komunitas murid yang misionaris. Itu sebabnya rame atau banyak riset-riset atau eh, penelitian untuk menemukan gitu ya, eh, discipleship atau bentuk mana yang efektif gitu. Nah, penelitian ini dibangun di atas fondasi teoritis dan empiris yang telah ada. Jadi udah cukup banyak riset yang kurang lebih berada pada topik yang sama ya, pada isu yang sama. Di sini ada Ashley ya, Ashley 2015, ada Francis, ada Ellis, ada Francis and Robbins ya. Misalnya kita baca yang pertama ini ya. Nah, di sini dikatakan bahwa ini research untuk membahas ya, pembentukan murid dari perspektif pendidikan, Alkitab dan teologis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pemuritan ya. Yang kedua, misalnya kita lihat ya, menggunakan wawasan teologi empiris, analisis sosiologis, dan studi Alkitab untuk menginformasikan praktik dan pembelajaran pemuritan. Jadi sudah ada riset-riset yang kurang lebih pada topik yang sama ya. Nanti juga ada Francis N. Jones, ada Neil, ada Village ya, ada udah ada beberapa riset lah yang kurang lebih dilakukan di tahun itu ya, 2015. Riset ini sendiri diterbitkan di 2019 ya. Nah, eh, secara empiris ya, penelitian sebelum itu menguji dua teori utama. Jadi riset tadi yang kita lihat di belakang ini itu fokusnya itu pada dua teori utama. Teori pertama itu adalah bahwa tidak semua murid Kristus belajar dengan cara yang sama, yang dieksplorasi menggunakan kerangka teori tipe psikologis. Studi juga oleh Francis dan Robbins yang menemukan bahwa meskipun peserta khusus memiliki preferensi gaya belajar tertentu, mereka menghargai pengalaman belajar yang beragam. Lalu teori yang kedua itu adalah bahwa peserta yang terlibat dalam proses pembelajaran Kristiani
benar-benar dipengaruhi oleh pengalaman tersebut. Ya. Nah, ini adalah studi kualitatif ya oleh Neil juga 2015 mengungkapkan bahwa para peserta memiliki kepercayaan diri dalam mengekspresikan iman mereka dan pandangan yang jelas tentang perjalanan iman dan panggilan mereka. Nah, sekarang eh, kita akan lihat ya keunikan daripada studi ini. Jadi sebelumnya itu ada yang fokusnya mirip ya, itu studi kuantitatif ya oleh Village yang menemukan bahwa faktor-faktor seperti tradisi teologi ya, tradisi gereja misalnya karismatika atau evangelis konservatif itu lebih cenderung punya eh, apa? Punya pertumbuhan iman lebih baik ya. Jadi partisipasi dan belajar teologi secara signifikan itu meningkatkan pertumbuhan iman. Lalu ada juga studi Village itu eh, yang mengatakan bahwa memiliki keterbatasan karena mengandalkan, maksudnya studi Village ini itu eh, studi yang kuantitatif tapi punya keterbatasan. Kenapa? Karena dia datanya dia itu punya mengandalkan tuh analisa sekunder dari data yang dikumpulkan untuk agenda penelitian yang lebih luas gitu. Jadi dia bukan fokus utamanya. Jadi dia mendapatkan analisis yang sekunder ya. Nah, jadi studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan kuantitatif juga yang lebih kaya dengan menggunakan survei baru yang dirancang oleh Saint Peter's Salty Trust, ini lembaga pendidikan gitu ya, yang secara khusus difokuskan pada faktor-faktor yang membentuk pertumbuhan Kristiani. Nah, jadi inilah research yang fokus khusus dan punya survei baru, punya data baru untuk mendapatkan eh, faktor yang membentuk pertumbuhan Kristiani. Kita lihat ya eh, penelitiannya ini. Jadi ada 4 eh, research questions-nya, yaitu eh, apa yang membantu orang Kristen itu bertumbuh ya. Jadi ada 4 pertanyaan risetnya. Yang pertama itu mengidentifikasi. Jadi tujuannya itu adalah bagaimana untuk mengidentifikasi ukuran-ukuran yang reliable ya, yang dapat berfungsi sebagai indikator pertumbuhan rohani. Jadi mereka akan mencari sebenarnya ukuran yang reliable. Jadi kalau kita sebut orang itu mengalami pertumbuhan rohani itu apa ukurannya? Yang kedua, mengidentifikasi ukuran-ukuran yang reliable yang dapat berfungsi sebagai indikator jalur-jalur pertumbuhan rohani. Jadi yang pertama itu adalah indikatornya kalau kita lihat tuh orang itu mengalami pertumbuhan rohani. Tapi yang kedua ini itu mereka menemukan mau mencari untuk indikator pathway mana yang memberi pertumbuhan rohani ya. Jadi yang pertama itu pertumbuhannya pertumbuhan rohaninya indikatornya yang disebut sebagai indikator pertumbuhan rohani adalah ABC. Nah, supaya bisa mencapai itu pathway-nya apa gitu ya. Yang ketiga itu mengidentifikasi ukuran-ukuran yang reliable dari faktor-faktor yang mungkin mendorong atau menghambat. Jadi bisa mendorong, bisa juga menghambat. Nah, lalu yang keempat itu mengevaluasi efek komparatif ya. Dia itu kalau pathway-nya ini ada nggak meningkat atau tidak gitu ya. Jadi mengevaluasi efek komparatif dari jalur-jalur pertumbuhan Kristiani ya terhadap indikatornya. Jadi kalau pakai eh, pathway ini dia meningkat tidak gitu ya. Atau pathway mana yang menghasilkan banyak indikator pertumbuhan ya. Lalu kemudian setelah memperhitungkan efek dari jenis kelamin, usia, dan pendidikan, faktor-faktor apa yang mendorong atau menantang pertumbuhan Kristiani ini? Ya, jadi yang menghambat itu apa? Yang mendorong itu apa? Jadi ini satu riset yang cukup komprehensif sih sebenarnya ya. Nah, kita lihat eh, metodenya ya. Metodenya ini ada 29 gereja lokal ya di West Midlands ya di Inggris ya. Ini kenapa backgroundnya juga pakai Inggris karena ini fokusnya ke riset di Inggris ya. 29 gereja lokal lalu diundang untuk berpartisipasi dalam studi jemaat yang berfokus pada pengalaman pemuritan dan perjalanan iman. Nah, kuesionernya itu dibagikan kepada anggota jemaat dan peserta dijamin anonimitasnya
serta kerahasiaannya. Dari 1.325 kuesioner, 1.123 yang diisi lengkap, ya, dan digunakan untuk analisis, tapi ada 202 yang dikeluarkan karena datanya tidak lengkap. Ya. Nah, kemudian instrumennya, kuesioner terdiri dari 5 bagian utama, itu yang membahas tentang panggilan Allah, perjalanan iman saya, iman dan prakteknya, ya, lalu kemudian menjadi hidup dan data pribadi. Nah, kemudian 3 bagian pertama itu menggunakan skala Likert, ya, 5 poin, mulai dari sangat setuju 5 dan sampai dengan sangat tidak setuju poin 1. Nah, nextnya, nah partisipannya tadi ya, 1.123 yang diisi lengkap ya, diisi oleh 425 pria dan 649 wanita. Ya, jadi lebih banyak wanita tapi selisihnya sebenarnya ya lumayan lah ya. Nah, distribusi usia partisipan itu bervariasi ya, dengan kelompok usia terbesar itu adalah 61 sampai 70 tahun. Ada 247 orang dan 51 sampai 60 223 orang. Nah, dari segi pendidikan, 608 partisipan adalah lulusan universitas ya. 491 bukan lulusan universitas. Lalu mayoritas partisipan 924 itu adalah orang kulit putih berkebangsaan Inggris serta berasal dari berbagai denominasi, termasuk Anglikan, ya, paling banyak, lalu Injili Independen dan Metodis 171. Nah, analisisnya ya, data tersebut dianalisis menggunakan SPSS, ya, dan eh, memanfaatkan data-data selanjutnya ya. Nah, kita lihat hasilnya, ya. Nah, hasilnya. Langkah pertama adalah mengidentifikasi variabel dependen yang berfungsi sebagai indikator pertumbuhan Kristiani. Tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi pertama, indikator Kristiani yang reliable. Ya. 2 indikator utama berhasil diidentifikasi. Ya. Ada 2 indikator yang bisa yang diidentifikasi, yang reliable. Yang pertama, indeks kedalaman pemuritan, index of depth of discipleship. Nah, indeks ini terdiri dari 7 item ya, dan menunjukkan ya, eh, reliability yang tinggi. Nah, item-item ini mengukur persepsi diri sebagai orang yang baik dalam berbagai praktek iman. Nah, ini dia ya. Inilah indikator yang reliable yang menunjukkan koefisien oke, sebagai indikator eh, pertumbuhan rohani ya, pertumbuhan Kristiani, yaitu indeks kedalaman pemuritan ada 7, berdoa secara mendalam, lalu memahami dunia seperti Allah melihatnya, beribadah dengan pikiran tubuh dan roh, ya, lebih eh, totalitas gitu ya, lalu mengeksplorasi Alkitab, maksudnya belajar Alkitab, menerapkan iman dalam kehidupan sehari-hari, merapat orang lain dalam komunitas gereja, dan berbicara tentang iman atau perjalanan pribadi ya, perjalanan iman secara pribadi. Nah, statistik ini menunjukkan sekelompok jemaat yang telah mengembangkan kedalaman dalam pemberitaan mereka. Ya, jadi ini indikatornya. Nah, lalu yang kedua itu adalah indeks kekuatan panggilan, ya, index of strength of vocation. Indeks ini terdiri dari 5 item dengan reliabilitas yang memadai. Ya. Yang pertama itu adalah merasa memiliki panggilan khusus. Yang kedua, merasa berada di jalur yang Allah inginkan. Ya, vokasi itu maksudnya panggilannya dia ya, bahwa dia itu punya panggilan yang khusus dari Allah gitu. Yang ketiga, telah dibantu oleh panggilan atau pengalaman langsung yang mereka yakini berasal dari Allah. Yang keempat, mereka tidak tahu apa panggilan mereka. Yang kelima, menolak atau mengabaikan panggilan mereka. Itu 6%. Jadi yang 3 yang positif, yang 4 dan 5 itu yang negasinya ya. Nah, jadi secara keseluruhan data ini menunjukkan sekelompok jemaat dengan rasa panggilan yang relatif kuat. Kedua variabel ini berkorelasi positif ya, yang menunjukkan bahwa keduanya mengakses aspek pertemuan Kristiani yang serupa tapi tidak identik. Nah, sekarang mengidentifikasi pathway-nya, ya, pathway-nya. Jadi
yang tadi itu adalah indikator pertumbuhannya, yang ini sekarang mencapainya ya, jalannya, jalurnya, pathway-nya. Yang pertama itu dengan aktivitas kelompok, ya. Growth through group activity, yaitu mengalami pertumbuhan itu melalui aktivitas bersama kelompok. Nah, jalur ini mencakup partisipasi dalam kelompok kecil, studi Alkitab, ya, 68%, menjadi bagian dari kehidupan sosial persekutuan gereja, terlibat dalam penjangkauan gereja, mengikuti kursus Kristiani, ya, pembinaan, memimpin orang lain dalam ibadah atau doa, mengikuti retreat, dan menghadiri konferensi atau festival Kristiani. Jadi ini adalah cara yang dicapai untuk mengalami pertumbuhan rohani. Satu, ya, aktivitas kelompok. Yang kedua, pertumbuhan melalui pengalaman Kristiani. Nah, jalur ini mencakup pengalaman individu seperti mendengarkan khotbah, berdoa sendiri, baca Alkitab sendiri, ya, memiliki pembimbing atau mentor, jadi nggak kelompok deh ya. Lalu baca buku-buku eh, Kristiani, teologi atau spiritual, ya. Lalu persahabatan atau hubungan terdekat, lalu mencoba mempraktikkan iman dalam kehidupan sehari-hari dan panggilan atau pengalaman langsung yang diyakini berasal dari Allah. Ya. Jadi ini pengalaman Kristiani, ya, dengan menjadi memiliki pengalaman. Kalau yang pertama tadi itu dengan melakukan aktivitas kelompok atau bersama dengan jemaat yang lain. Yang ketiga itu pertumbuhan melalui ibadah gereja. Jadi apakah dengan eh, melakukan praktek-praktek ibadah formal maka terjadi pertumbuhan rohani. Itu ya kurang lebih ya. Nah, apa ini jalurnya? Jalurnya adalah menghadiri gereja secara teratur, ada 94% ternyata ya. Musik dalam ibadah, liturgi dalam ibadah gereja, partisipasi dalam perjamuan kudus, pola ibadah yang akrab, musim serta bentuk tahun liturgi ya. Jadi ada bentuk-bentuk tahun-tahun liturgi yang memberikan warna gitu ya. Nah, jadi ini beberapa catatan dulu ya. Nah, mungkin orang-orang di gereja itu biasanya akan fokus ke poin ketiga ini ya, bahwa mereka dengan melakukan ini itu akan terjadi pertumbuhan rohani ya. Kita lihat gimana hasilnya nanti. Yang mana sih sebenarnya yang pathway yang memberikan pertumbuhan rohani dalam riset ini. Yang keempat itu adalah melalui keterlibatan publik ya. Growth through public engagement. Nah, jalur ini melibatkan interaksi dengan dunia luar di luar gereja, misalnya ya, bercakap-cakap dengan orang yang imannya berbeda, ya. Eh, jadi ini beraktivitas kita sebagai orang Kristen lalu dengan orang yang tidak Kristen. Lalu mengalami gereja atau spiritual Kristiani yang berbeda, hobi atau kegiatan budaya yang tidak berhubungan dengan gereja, lalu mengambil bagian dalam proyek layanan Kristen atau misi, dan pendidikan Kristiani yang formal karena di luar gereja. Nah, jadi kita lihat lagi ya, kita review sekali lagi karena ini yang bagian penting menurut saya. Jadi pertemuan rohani tadi kita sudah lihat ya. Jadi itu dia ada eh, apa? Ada beberapa indikator yang reliabilitasnya lolos gitu ya. Ada dua bentuk, ada dua indeks ya, kedalaman pemberitaan dan kemudian panggilan ya, betapa bagaimana dia mengalami panggilan Tuhan. Nah, tapi pathway-nya itu ada melakukan aktivitas kelompok, termasuk di sini itu adalah kelompok kecil ya. Lalu ada pengalaman Kristiani, lalu dengan ibadah gereja dan keterlibatan publik. Nah, sebenarnya yang kita kalau di gereja yang akan kita lakukan tuh biasanya apa? Yaitu dengan poin tiga ini atau poin yang pertama, yaitu dengan melakukan banyak aktivitas secara kelompok, ya. Dan yang kedua itu kita akan bikin acara dan sebagainya supaya membentuk atau menghasilkan sesuatu. Ya, nah, saya rasa gereja akan fokus ke situ. Nah, tapi saya kasih clue-nya ini hasilnya itu ternyata tidak begitu, saudara ya, agak berbeda. Nah, hasilnya itu ya, eh, promoting and challenging Christian growth. Jadi apa sih yang mendukung dan yang menantang kekristenan itu ya? Nah, langkah ketiga itu adalah mengidentifikasi faktor yang mendorong atau menantang atau
menantang lah ya, yang menahan lah gitu. Nah, hasilnya itu adalah faktor indeks dukungan gereja, ya, eh, church support itu menunjukkan bahwa lebih dari separuh partisipan menganggap gereja mereka itu gereja yang baik dan membantu orang untuk merawat satu sama lain. Lalu menerapkan iman dalam praktek dan beribadah dengan pikiran tubuh dan roh. Nah, jadi ini indikator-indikator tadi ya. Nah, ini yang mendukung, yaitu church support. Ya. Lalu apa yang menantang atau yang membuat itu tidak pertumbuhan itu tidak yang men-challenge lah ya, membuat pertumbuhan itu tidak maksimal lah gitu. Yaitu indeks tantangan terhadap iman ya. Challenges to faith menunjukkan sepertiga partisipan merasa perjalanan mereka ditantang oleh keyakinan atau sikap orang-orang terdekat. Jadi kalau orang-orang terdekatnya itu tidak suportif, dia itu menjadi tantangan dia untuk mengalami pertumbuhan. Lalu memahami iman secara berbeda dari orang sekitar mereka. Jadi kalau mereka itu punya pemahaman atau anggaplah tradisi gereja berbeda dengan yang di sekitarnya, dia juga akan menjadi tertahan gitu ya. Nah, tantangan lain termasuk tidak memiliki siapapun untuk berbagi perjalanan, ya, dan kualitas ibadah atau komunitas gereja. Jadi kalau misalnya orang itu tidak punya komunitas, tidak punya teman untuk berjalan bersama, itu jadi sesuatu yang menekan dia atau tidak membuat dia maksimal, dan juga ibadah dan komunitas gereja yang tidak sehat itu juga membuat dia tidak bertumbuh ya, atau bukan tidak bertumbuh ya, yang menjadi faktor menghambat lah ya, menghambat ya, sejauh mungkin lebih tepat menghambat ya. Lalu kita lihat ini ya, eh, phishing ya, kita coba gabung ya tadi elaborasi komponen ini. Nah, ini langkah yang keempat ya. Menganalisis hubungan antara jalur-jalur pertumbuhan dan indikator pertumbuhan menggunakan analisis regresi. Nah, pengaruh variabel pribadi dan kontekstual pada jalur pertumbuhan. Analisis menunjukkan bahwa wanita lebih mungkin mengikuti jalur ibadah gereja. Jadi kalau dia wanita, dia cenderung memilih jalur ibadah gereja. Orang yang lebih tua cenderung mengikuti jalur ibadah gereja juga. Orang yang lebih muda menyukai aktivitas kelompok dan pengalaman Kristiani. Ya kan tadi ada 4 pathway ya. Nah, eh, kalau dia lebih muda itu mengikuti aktivitas kelompok dan pengalaman Kristiani ya. Indeks 1 ya kelompok sama indeks 3 pengalaman Kristiani. Lalu kemudian lulusan universitas itu lebih mungkin mengikuti jalur aktivitas kelompok dan keterlibatan publik. Ya. Jadi mereka yang lulus dari universitas itu jalurnya dalam konteks penelitian ini itu lebih mudah mengikuti jalur aktivitas kelompok dan keterlibatan publik. Nah, dukungan dari gereja lokal itu memiliki dampak signifikan yang kuat pada keempat jalur ya. Jadi gereja lokal itu dia itu berperan sebagai eh, pendorong lah ya untuk jalur yang manapun. Ya, empat-empatnya dia sangat mendukung. Kalau dia mendukung maka hasilnya akan lebih baik. Nah, pengaruh jalur pertumbuhan pada indikator pertumbuhan ya. Jalur kepada indikator ya. Jadi hasil utama dari analisis regresi kedua sangat signifikan. Ditemukan bahwa jalur yang paling efektif untuk mendorong pertumbuhan Kristiani, baik dalam hal kedalaman, ada dua indeks tadi, kedalaman pemerintahan maupun kekuatan panggilan, adalah jalur pengalaman Kristiani. Ya, jadi dalam penelitian ini yang memberikan ya, yang memberikan eh, dorongan pertumbuhan Kristiani karena indikator-indikatornya itu ada dalam dua indeks dan dalam kedua indeks itu dia sangat efektif yaitu indeks jalur pertumbuhan melalui pengalaman Kristiani ya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat ini tadi ya. Nah, ini pengalaman Kristiani satu dua rupa tadi ya, yaitu dengan dengar khotbah, berdoa sendiri, baca kitab sendiri, punya pembimbing rohani, baca buku teologi, spiritual dan sebagainya ya. Nah, jadi eh, di sini kita menemukan bahwa eh, ini adalah jalur yang
yang paling efektif ya, dari 4 jalur. Ada 4 jalur, dan ini jalur yang paling efektif menghasilkan pertumbuhan rohani di dalam 2 indeksnya, ya, baik itu kedalaman pemuritan maupun panggilan dia sebagai seorang Kristen. Nah, jadi di atas kontribusi dari pengalaman Kristiani, ada jalur keterlibatan publik yang memberikan bobot tambahan. Bobot tambahannya pada kedalaman pemuritan. Unik ya. Padahal kedalaman pemuritan itu lebih lebih pada kesalahan-kesalahan yang eh, lebih kepada kesalahan-kesalahan individu gitu. Tapi justru keterlibatan publik ya ketika dia melakukan misi begitu, itu justru memberikan bobot tambahan untuk pertumbuhan rohaninya. Lalu jalur aktivitas kelompok ya dengan melakukan bersama gitu memberikan bobot tambahan juga yang unik untuk kekuatan panggilan ya. Jadi untuk kedalaman pemberitaan itu yang faktor pendorongnya itu adalah keterlibatan publik, lalu kekuatan untuk bagian indeks panggilannya dia ya, indikator pertumbuhan pada kekuatan panggilan itu ternyata dengan aktivitas kelompok. Nah, uniknya kemana ya yang tadi eh, dari kegiatan gerejawi gitu ya. Yang menarik itu ya di sini ya, jalur yang terkait dengan ibadah gereja tidak memberikan bobot tambahan ya, tidak memberikan bobot tambahan yang unik pada kedua indikator pertumbuhan setelah memperhitungkan jalur-jalur lainnya. Jadi, aktivitas gerejawi setidaknya dalam konteks di Midlands Inggris ini ya, itu tidak memberikan pertumbuhan rohani. Ya, saudara ya. Jadi ini risetnya cukup menarik ya. Nah, jadi kesimpulannya, ya, kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa 4 jalur pertemuan Kristen yang diidentifikasi dari 4 jalur, maka jalur pengalaman Kristiani merupakan yang paling efektif dalam meningkatkan kedalaman pemuritan, the depth of discipleship, sama strength of vocation, yang kekuatan panggilan. Jadi, yang perlu gereja lakukan tuh adalah mengembangkan aspek ini sih sebenarnya. Dan kalau mau diperkuat, perkuat itu dengan kegiatan kelompok, lalu kemudian dengan aktivitas keluar, ya, misi berbeda yang berbeda iman dengan kita gitu. Karena dia menajamkan panggilan gitu ya. Nah, menajamkan eh, apa keunikan iman gitu. Nah, jadi secara praktis, Timoni menyarankan bahwa untuk mendorong pertumbuhan jemaat, ya, gereja dan lembaga pendidikan Kristen sebaiknya memberikan perhatian khusus pada kegiatan-kegiatan yang mendorong pengalaman Kristiani secara individu. Apa misalnya? Baca dan belajar Alkitab secara mandiri. Ya, jadi sebenarnya bagaimana orang Kristen itu sebenarnya bisa mandiri, belajar baca Alkitab. Lalu membaca buku-buku rohani dan buku-buku teologi. Kemudian mendengarkan rekaman pengajaran, diskusi, seminar Kristen, ya, mendengarkan khotbah dan berdoa secara pribadi. Jadi, kalau dari hasil penelitian ini, justru yang ditunjukkan adalah em, pertumbuhan rohani itu dalam 2 kategori indeks itu ya, kedalaman ini ada depth of discipleship sama strength of vocation, itu justru akan dihasilkan dengan sangat baik dari eh, indeks pengalaman Kristiani atau jalur pengalaman Kristiani, yaitu dengan menjadi seorang Kristen yang mandiri, belajar kitab sendiri, baca buku teologi, mendengarkan rekaman pengajaran, diskusi, seminar Kristen, dengan khotbah, dan berdoa secara pribadi. Jadi ini, nah kalau mau ditambah, yaitu dengan aktivitas kelompok dan juga pada apa kegiatan kita kepada orang di luar iman kita. Gitu ya. Jadi mungkin ini bisa jadi perhatian buat eh, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengembalakan gereja atau terlibat dalam gereja. Jadi ini research-nya ya. Jadi mungkin sebagai catatan, bukan berarti kita bisa langsung generalisasi, tapi setidaknya di dalam konteks di 2019 ini ya, eh, riset ini dilakukan,
Itu kurang lebih gambarannya. Di Inggris itu begitu. Nah, eh, yang menghasilkan pertumbuhan yang paling baik itu adalah kemandirian spiritual seorang Kristen. Tuh. Ya, oke. Sampai di sini aja dulu eh, sharing pembelajaran kita. Kita akan ketemu juga nanti di eh, topik-topik atau tema selanjutnya. God bless you.